ini bukan sebatas hanya karena mungkin pendapat beliau, tapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnahnya, bahwa ilmu itu lebih utama daripada harta. Kenapa? Karena beliau mengatakan al-ilmu yahsyuruka wa anta tahsyurul mal. Kalau Anda punya ilmu, kalau engkau punya ilmu, maka ilmu itu akan menjaga dirimu. Ilmu itu akan senantiasa memeliharakanmu. Ilmu itu akan senantiasa mengawasi dirimu. Jadi ketika orang punya ilmu, itu insya Allah hidupnya akan baik, hidupnya akan tenteram, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan terbimbing sesuai dengan arahan yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam ayat-ayatnya Al-Quran dan juga di dalam sunnah-sunnahnya, yaitu Al-Hadits. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, orang yang berilmu itu orang yang insya Allah orang yang hidupnya terbimbing, orang yang hidupnya baik, orang yang hidupnya bahagia. Maka ilmu akan senantiasa menjaga dirinya. Dia tidak akan tersesat, dia tidak akan terombang-ambing dalam kesesatan, dan akan dijauhkan dari berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan dia, karena dia memiliki ilmu. Bahkan dalam kehidupan yang dia lakukan itu senantiasa terarah dengan ilmu, dibimbing dengan ilmu. Tidurnya dia dengan ilmu, makannya dia dengan ilmu, ibadahnya dengan ilmu, sosialnya dengan ilmu. Segala apapun aktivitas, segala apapun yang dikerjakan sehari-harinya, itu kalau dia punya ilmu maka akan terbimbing dengan baik, maka akan lurus ya dalam kehidupannya. Berbeda kalau orang yang tidak punya ilmu, maka dia akan bisa tersesat, ya, dia akan terombang-ambing dalam kesesatannya. Dia tidak memiliki arah tujuan hidupnya. Makanya banyak di luar sana orang yang tidak memiliki ilmu, maka tidak punya kepastian dalam hidupnya. Dia bingung mau kemana, mau jadi apa, ya. Bahkan sekalipun ketika orang itu punya harta pun, dia akan tetap menjadi orang yang dibuat bingung dengan hartanya. Makanya oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, Ali kemudian meneruskan, kalau engkau punya harta, maka Anda akan menjaga harta Anda. Jelas ya. Kalau orang itu punya harta, pasti dia akan menjaga hartanya. Dia akan menjaga mobilnya, dia akan menjaga motornya, dia akan menjaga rumahnya, dia akan menjaga segala fasilitas yang dia miliki, emas, perak, pekerjaan, bisnisnya, dan semuanya berupa harta. Maka dari sini bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu. Apakah orang salah ketika dia ingin mencari harta supaya menjadi orang kaya? Tidak salah. Yang penting ingat bahwa ilmu itu yang prioritas, ilmu itu yang paling utama. Ketika orang punya harta, kalau dia tidak punya ilmu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Seperti Qarun. Jelas? Orang kalau punya harta, dia tidak dibimbing dengan ilmu, dia tidak didasari dengan ilmu, dia tidak dikawal dengan ilmu, maka akan terjadi seperti manusia yang ingkar, manusia yang sombong. Itu Qarun salah satunya. Ketika Qarun itu diberi harta oleh Allah, tapi dengan pongahnya, dengan sombongnya, dia mengatakan, wa ma utitul ilmi illa indi. Tidaklah aku diberi harta ini, tidaklah aku mendapatkan ya pekerjaan atau kelebihan atau mungkin punya bakat dalam saya melakukan pekerjaan apapun. Itu disebabkan karena apa yang aku miliki, ya, apa yang aku pelajari, bukan karena itu bantuan dari Allah, pertolongan Allah, bimbingan Allah. Maka dari sinilah Qarun itu dianggap manusia yang paling ingkar, manusia yang paling kufur kepada Allah. Kenapa? Ketika Qarun tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau menerima dakwah, bimbingan, petunjuk dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mendakwakan kitab Tauratnya, tidak mau diambil, tidak mau diamalkan, maka jelas Qarun menjadi manusia yang paling ingkar, manusia yang paling kufur kepada Allah. Itulah ciri-ciri Bapak Ibu, orang yang
ketika dia diberi harta oleh Allah tapi tidak punya ilmu, yang terjadi apa? Terjadilah kerusakan, terjadilah kekufuran, terjadilah kezaliman. Banyak di luar sana orang yang dikasih harta, ketika tidak dimiliki, tidak diberi oleh Allah ilmu, tidak memiliki ilmu, yang terjadi apa? Muncul dalam dirinya sifat sombong. Maka para jamaah Bapak Ibu, maka dari sinilah kita bisa memahami bahwa ilmu itu lebih penting, bahkan lebih penting dari segala-galanya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ilmu itu lebih utama ya daripada orang yang memakan makanan pokok. Kenapa? Karena ilmu itu ibaratnya seperti ikan yang ada di dalam air. Dan ibaratnya ketika ikan itu tidak bisa hidup di dalam air sebagaimana ilmu, maka dia akan mati. Sama ketika orang tidak memiliki ilmu, maka hatinya akan mati, Pak. Makanya kalau kita lihat di luar sana, orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang tidak mau merespon kebenaran, orang-orang yang tidak mau mengambil hidayah petunjuk Allah, disebabkan karena mereka tidak punya ilmu. Dan orang seperti ini memang tidak mau mencari ilmu. Orang ketika tidak mau mencari ilmu, orang ketika tidak mau belajar, yang terjadi apa? Akan mati hatinya. Tapi Ustaz, dia itu ibadah, meskipun dia tidak mau belajar agama. Betul, secara zahir dia ibadah. Tapi ketika orang ibadah kepada Allah tidak didasari dengan ilmu, tidak dikawal dengan ilmu, hampa. Betul Pak? Karena apa? Ibarat tadi, ilmu itu yang bisa menyirami hatinya, yang bisa menumbuhkan hatinya, yang bisa menghidupkan hatinya. Jadi kalau orang sekedar ibadah kemudian tidak didasari dengan ilmu, dia tidak memiliki ilmu karena dia tidak mau belajar, yang terjadi apa? Hampa. Terasa ibadah yang dilakukannya, yang dikerjakannya itu tidak begitu nikmat, jauh dari kenikmatan, tidak bisa merasakan kelezatan ibadah. Sehingga yang terjadi apa Pak Bu? Akhirnya ibadah yang seperti itu aja. Tidak nikmat rasanya ibadah. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Padahal kalau orang mau berilmu, dia akan tahu persis bahwa tujuan dia ibadah itu apa, manfaatnya apa, balasannya apa, pahalanya seperti apa. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan ilmu kalau dia mau belajar. Banyak di luar sana orang ketika dia tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar agama, yang terjadi apa? Tidak akan bertahan lama dalam dia beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena tidak merasakan nikmat dalam ibadah. Sehingga orang yang seperti ini sulit sekali untuk bisa istiqomah, untuk bisa ajak, untuk bisa terus continue dalam ibadahnya. Kenapa? Karena jauh dari ilmu. Banyak orang-orang di sana ketika dia hijrah, ketika dia ingin memperbaiki diri, tapi ketika dia memperbaiki dirinya tidak mau belajar agama, tidak mau menuntut ilmu, yang terjadi apa? Cepat dia mudah, cepat dia futur, cepat dia meninggalkan ibadahnya. Kenapa? Karena terkena fitnah dunia, karena terkena fitnah syahwat, karena terkena fitnah syubhat. Banyak terjadi Bapak Ibu. Maka ini pentingnya ilmu di sini. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Maka dari situlah Nabi mengajarkan kepada umatnya sampai kepada kita, diterangkan di dalam hadis sahih, agar kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan. 3 permohonan yang ditunjukkan oleh Nabi kepada umatnya adalah supaya kita memperbanyak doa ini agar hidup ini menjadi hidup yang bermanfaat. Bagaimana hidup yang bermanfaat Bapak Ibu? Hidup yang bermanfaat itu kalau orang itu punya dasar ilmu, punya pegangan ilmu yang bisa memberikan dirinya apa? Menjadi orang yang bermanfaat. Contohnya, ketika orang ini berilmu, maka akan berubah dalam hidupnya.
perilakunya, sikapnya, akhlaknya, ucapannya, perbuatannya semakin berubah. Begitu Pak Boten? Karena dia punya ilmu. Beda kalau orang tidak punya ilmu, boro-boro dia punya akhlak ya. Ngomong saja mungkin kepada orang yang lebih tua tidak punya sopan santun, tidak punya munggah-mungguh, tidak punya akhlak yang baik, omongannya kasar, suka bentak-bentak, ya, dan tidak menghargai orang lain, apalagi menghormati orang yang tua. Karena dia tidak punya ilmu. Ini hal yang sepele, Pak Bu. Di tengah masyarakat seperti itu, kita lihat para pemuda-pemudi sekarang ini. Ketika mereka tidak punya ilmu, yang terjadi apa? Jangankan sama orang lain, sama orang tua saja dia tidak punya sopan santun, dia tidak punya munggah-mungguh, tidak punya teko seliro, tidak menghargai orang lain. Nah itu. Nah, ilmu yang bermanfaat itu akan membentuk dirinya menjadi karakter orang yang mulia. Mulianya bagaimana? Mulianya dia itu akan tahu sikap dia, tujuan hidup dia, apa yang harus dia lakukan, bagaimana menghadapi orang lain, bagaimana berhadapan dengan Allah. Nah itu. Orang yang punya ilmu bermanfaat akan tumbuh juga dalam jiwanya punya sifat takut, khasyah, khauf. Beda kalau orang tidak punya ilmu, dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Betul nggak? Makanya Allah jelaskan di dalam surat Fatir, ya, innama yasyallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, mereka orang yang berilmu. Orang yang tidak punya ilmu, dia tidak takut, Pak. Dia ingin berbuat maksiat, dia ingin berbuat dosa model apapun, dia tidak punya rasa takut karena tidak punya ilmu. Makanya kita lihat di luar sana banyak anak-anak remaja yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, ya, karena tidak punya ilmu. Nah ini. Jadi kalau kita kembali kepada doa Nabi, tujuan Nabi mengajarkan supaya kita memohon kepada Allah supaya dikasih ilmu yang bermanfaat. Tujuannya apa? Supaya hidup itu lebih baik, hidup itu terarah, hidup itu sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Nah ini. Yang kedua, kalau orang itu punya ilmu yang bermanfaat, akan berdampak kepada apa Pak Bu? Berdampak orang itu bekerja mencari yang halal. Dosa itu. Orang itu kalau berilmu, dia tidak berani Pak Bu melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah, melakukan jual beli, transaksi, perdagangan, usaha yang itu sangat dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, atau melanggar syariat Allah, ajaran Islam. Itu kalau orang punya ilmu yang bermanfaat. Bagaimana dia melakukan hubungan muamalat? Apa muamalat? Transaksi, jual beli, bisnis, perdagangan, dan yang lainnya. Kalau orang punya ilmu, dia hati-hati, Pak. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dilantik menjadi khalifah yang kedua, beliau mengatakan dilarang bagi orang yang tidak faqih, tidak mengerti hukum jual beli, dia berdagang di pasar. Oh, ini instruksi Pak Bu, instruksi dari pemimpin khalifah kaum muslimin Umar bin Khattab, dilarang melakukan transaksi jual beli, berdagang di pasar kalau dia tidak faqih, tidak punya ilmu. Kenapa? Yang terjadi merusak tatanan kehidupan nanti. Akhirnya melegalkan riba. Ya toh? Orang itu kalau tidak punya ilmu, melegalkan riba, transaksi riba. Belum nanti melegalkan kecurangan. Belum nanti kedustaan. Belum nanti sumpah palsu. Belum yang lainnya. Ya itu lah, karena tidak punya ilmu. Jadi ini pentingnya orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya, saya katakan ya, bukan sekedar ilmu tapi bermanfaat. Kita akan bisa menumbuhkan dalam jiwanya sehingga ketika dia itu mencari nafkah, mencari pekerjaan, mencari bisnis, mencari urusan-urusan dunia, maka akan
dia berikan oleh Allah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal. Ketika orang itu sudah mendapatkan pekerjaan yang baik, ya, yang thayyib dan halal, apa yang terjadi Pak Bu? Maka kata Rasulullah SAW dalam doa tersebut, maka seluruh amal yang dia kerjakan pasti diterima oleh Allah. Betul? Karena apa? Karena syarat untuk diterimanya doa, ibadah, amalan-amalan yang lain, syaratnya apa? Harus setiap apa yang dia konsumsi dari hal yang halal, yang baik. Begitu? Makanya Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik dari manusia. Bahkan sampai Allah perintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 168, surat yang kedua. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutasy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hei manusia, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini dengan makanan yang baik dan halal. Baik tidak halal, haram, jelas. Ya. Halal tidak baik jadi penyakit, betul nggak? Makanya dua syarat ini yang diberikan oleh Allah kepada manusia supaya kelangsungan hidup manusia itu betul-betul baik. Makanya banyak orang di sana dia cari yang halal, tapi makanan yang dikonsumsi tidak baik, meskipun halal jadi penyakit. Banyak orang sakit masuk rumah sakit, kenapa? Angger mangan, asal-asalan dia mengkonsumsi minuman dan makanan sembarangan, sehingga menimbulkan apa? Penyakit. Yang kedua, meskipun dia baik, tapi ternyata tidak halal, mengandung haram. Nah ini bahaya karena terkait dengan diterima tidaknya ibadahnya. Nah, orang mengkonsumsi yang haram akan tertolak ibadah yang dia kerjakan. Jelas Bapak Ibu? Nah, maka disinilah pentingnya ilmu. Oleh sebab itu, para jamaah Ibu, kita bersyukur kepada Allah yang hari ini saat ini terus Allah masih membimbing kita. Ini buktinya kita masih diperdulikan, diridhoi, dikersakti oleh Allah untuk terus belajar agama, menuntut ilmu. Meskipun kondisi cuaca hujan, meskipun kondisi cuaca panas, tapi itu tidak menghalangi kita untuk terus belajar agama. Sampai kapan? Ya mudah-mudahan sampai nyawa kita dicabut oleh Allah. Karena perintah Allah itu apa? Orang ibadah itu harus dikerjakan sampai kapan? Sampai tuntas kehidupan kita di dunia. Selesai. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai meninggal dunia. Kita sholat sampai kapan Pak Bu? Sampai meninggal dunia. Kita puasa sampai kapan Pak Bu? Sampai meninggal dunia. Kita sedekah baca Quran sampai kapan Bu? Sampai meninggal dunia. Kita menuntut ilmu, kita belajar sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Jadi tidak ada batasan. Oh, nanti kalau saya sudah tua, nanti kalau saya sudah pensiun, nanti kalau ini aku mau belajar, mau ngaji, belum tentu jaminan nyawanya bisa lanjut. Ya, makanya mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih segar bugar, dikasih banyak kelonggaran waktu, manfaatkan hidup kita untuk banyak ibadah kepada Allah. Dan yang paling terpenting adalah terus untuk kita belajar menggali ilmunya Allah. Para jamaah Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan.